البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Disebutkan pada pertemuan terlewat di kitab shalah bab sholatil jamaah wal imamah, dan kita sudah menyelesaikan bab ini tentang sholat berjamaah, demikian juga tata cara menjadi imam, demikian juga apa yang berkaitan dengan imamah. Bahwa sholat berjamaah ulama alam yang wajib adalah wajib untuk laki-laki. Ya, jumhur ulama berpendapat itu adalah sunnah muakkadah. Demikian juga disebutkan ya untuk seseorang mengikuti imam dalam keadaan apapun yang didapati. Kalau imamnya dalam keadaan sujud, ya dia langsung, yang masbuk itu yang tertinggal itu langsung mengikuti imam sujud. Demikian juga disebutkan kalau dalam sholat Jum'ah ternyata dia mendapati imam sudah dalam keadaan tasyahud, maka dia menyempurnakan 4 rakaat, yaitu dalam sholat Jum'ah. Kemudian berikutnya masuk bab yang baru, bab sholatil musafir wal marid, bab tentang sholat orang yang safar, wal marid, dan orang yang sakit. Bagaimana ini orang yang dia itu safar, demikian juga orang yang dia itu sakit. Di sini Ibnu Hajar, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Hadis nomor 414. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini muttafaqun alaih. Qalat, beliau mengatakan, awalu ma furidatis shalah rakaatain. Pertama kali apa yang difardukan, yang diwajibkan dari salat itu rakaatain, 2 rakaat. Sebelum Nabi hijrah ya ke Madinah, ini ketika beliau di Mekah, maka salatnya 2-2. Salat wajib itu 2 rakaat. Ini pertama kali. Fa'uqirat sholatul safar, wa utimmat sholatul hadar. Kemudian ditetapkan tidak berubah untuk sholat orang yang safar, 2 juga, yang dikenal dengan qashar. Wa utimmat sholatul hadar, dan disempurnakan sholat orang yang hadir, orang yang tidak safar, orang yang mukim, menjadi 4. Demikian. Muttafaqun alaih. Wa ilal Bukhari, sukan Imam Bukhari, tsumma hajara, kemudian Nabi hijrah. Fa furidat arba'an, kemudian difardukan 4. Salat wajib itu menjadi 4, zuhur, demikian juga asar, demikian juga isya, menjadi 4. Berarti asalnya apa? 2, kan demikian. Wa uqirat sholatus safar, kemudian ditetapkan sholat safar alal awal, atas yang pertama itu berapa? 2 rakaat. Dan kita ketahui bahwa sholat wajib itu perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Sebagai Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, di antara derajat-derajat turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat. Ada yang berupa datang malaikat, ada yang di situ datang seperti suara jaros, lonceng, dan di antara yang derajat tinggi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini ketika difardukan sholat wajib. Ya, difardukan sholat wajib, waktu itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, menunjukkan pentingnya sholat. Maka disebutkan di sini dalam hadis ini bahwa seseorang ya yang dia itu dalam keadaan safar, maka seperti keadaan yang pertama, yaitu apa? 2 rakaat. Zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan, dan ini sahih. Ilal maghrib, kecuali sholat maghrib. Fa innaha witrun nahar, sesungguhnya itu adalah sholat witirnya di siang hari. Jadi sholat maghrib tidak ada qashar. Sholat maghrib tetap, karena di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sholat witirnya siang hari. Sahih hadis ini. Dan kita ketahui sholat witir itu kan ganjil. Dan tidak ada sholat wajib itu kemudian 1 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Wa ila subuh, demikian juga kecuali subuh. Fa innaha tatulu fiha qiraah. Sesungguhnya sholat subuh itu panjang di dalamnya qiraah, bacaan. Demikian. Sebagian ulama mengatakan di sini mu'al atau berpenyakit, karena Sya'bi tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha, tetapi yang benar adalah sahih, disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian hadis nomor 415, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini
Ya, hadis ini diperbincangkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha ini diperbincangkan. Bahkan ya ini Ibnu Qayyim mengatakan ya tidak sahih. Ibnu Hajar sendiri beliau mengatakan sihhatuhu ba'idah. Jadi yang mengatakan itu adalah sahih itu adalah jauh ba'idah. Ya, demikian. Di situ ada Mughirah bin Ziyad, terjadi perselisihan ya tentang dia ini keadaannya, dan dia mempunyai manakir, mempunyai hadis-hadis yang mungkar, sehingga hadis ini dihukumi oleh para ulama bahwa dia itu adalah dhaif, ma'lul, berpenyakit, sebagaimana nanti disebutkan oleh Ibnu Hajar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safar wa yutim, adalah beliau mengqasar ketika safar, wa yutimu, dan juga menyempurnakan. Jadi ketika safar Nabi mengqasar juga beliau menyempurnakan. Seperti sholat zuhur, yaitu boleh kemudian diqasar 2 rakaat, boleh juga disempurnakan 4 rakaat. Tapi hadis tadi disebutkan ma'lul. Walaupun nanti akan disebutkan yang rajih oleh alam yang benar tentang sholatnya orang yang safar adalah boleh dia untuk mengqasar, dan itu adalah afdol. Afdol adalah mengqasar. Sholat zuhur, sholat asar diqasar 2 rakaat itu afdol. Kalau dia menyempurnakan, kesimpulannya adalah makruh, ya makruh. Demikian. Boleh tapi makruh. Dan di sini adalah tadi kita sebutkan berpenyakit. Wa yasumu yuftir, dan Nabi ketika safar kadang-kadang beliau berpuasa, kadang-kadang beliau yuftir, berbuka. Oh, Daraqutni, semua Imam Daraqutni warwatuhu thiqat. Perawinya adalah thiqat, terpercaya semua. Illa annahu ma'lul, kecuali bahwa dia itu ma'lul, yakni berpenyakit. Tadi sudah kita sebutkan. Wal mahfud an Aisyah min fi'liha, dan yang terjaga, maksudnya yang benar adalah itu dari Aisyah radhiyallahu anha min fi'liha, dari perbuatan Aisyah. Perbuatan saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, ini ucapan Aisyah. Wa qalat, beliau mengatakan innahu la yashuqu alayya, sesungguhnya itu tidak memberatkan aku. Berpuasa ketika safar itu tidak memberatkan. Ini dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Akhrajahu Al-Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian berikutnya, ya sebelum kita akan sebutkan tentang permasalahan yang berkaitan hadis ini, sebutkan dulu hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat orang yang safar. Hadis nomor 416, Wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akan disebutkan bahwa itu adalah rukhsah. Ya. Seseorang dalam keadaan mengqasar ya ketika safar itu adalah rukhsah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk didatangi rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya. Ya, di antaranya tadi mengqasar, demikian juga menjamak ketika safar. Dan hadis ini adalah sahih, ya sahih. Allah suka untuk didatangi rukhsahnya. Kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu, sebagaimana Allah tidak suka untuk didatangi maksiatnya. Ini suatu yang haram kemudian didatangi. Rawah Ahmad, sungguh Imam Ahmad, wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Di sini sahih. Walaupun di situ ada Harb bin Qais, ya, tetapi disebutkan bahwa dia itu diterima hadisnya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, demikian juga Ibnu Hibban, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah suka juga untuk didatangi apa yang ya dari apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Azaim suatu yang dia itu kuat-kuat, demikian. Kalau rukhsah itu kan keringanan-keringanan. Ini azaim kebalikannya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama permasalahan hukum mengqasar ketika di dalam safar. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah wajib. Ya, Abu Hanifah, demikian juga sebagian para ulama. Sedangkan jumhur, ya, jumhur berpendapat itu adalah tidak wajib. Ya, di situ ada dalil dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum bil ardi falaysa 'alaihim junahun an taqsuru minas shalah. Apabila engkau dalam safar, tidak mengapa untuk engkau mengqasar salat-salat kalian. Di sini menunjukkan apa? Falaysa 'alaihim junah, tidak mengapa. Ini menunjukkan bukan wajib. Ini pendapat jumhur, berpendapat bahwa itu adalah tidak wajib qasar itu. Yang tadi disebutkan apa? Ya, sebagian mengatakan bahwa itu adalah wajib. Terjadi perselisihan dari apa yang disebutkan tadi
Di situ ada hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya pada kalian. Faqbalu shadaqatahu. Terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian berpendapat dengan hadis ini. Kesimpulannya tadi kita sebutkan ya, bahwa disukai untuk kemudian apa? Untuk kemudian dia mengqashar. Sunnah untuk diqashar sebagaimana hadis tadi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa diwajibkan salat itu 2 rakaat ya, kemudian untuk safar ditetapkan 2 rakaat. Sedangkan orang yang mukim tidak safar disempurnakan. Zuhur menjadi 4, demikian juga asar menjadi 4. Dari sinilah ya kemudian didudukkan bahwa afdolnya sunnahnya adalah ketika safar itu mengqashar. Zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, demikian juga yani isya menjadi 2 rakaat. Bagaimana kalau kemudian menyempurnakan umpamanya? Ya, maka di sini disebutkan bahwa makruh demikian. Kemudian disebutkan permasalahan yang lain. Apa salat-salat yang dia itu diqashar? Jelas yaitu salat zuhur, demikian juga salat asar dan salat isya. Sebutkan di sini oleh Ibnu Munzir, ajma'ul ilmi, sepakat ahlul ilmi ala alla yuqsar fi shalah al-maghrib wa subuh. Sepakat ijma bahwa tidaklah diqashar ya di dalam salat maghrib dan subuh, tidak diqashar. Demikian. Sekarang apakah qashar juga rukhsah itu ketika safarnya maksiat? Umpamanya safar ya pergi ke tempat ya alam yang di situ banyak kemaksiatan umpamanya, sampai jauh pulau yang jauh umpamanya di situ di pantai yang banyak kemaksiatan. Apakah masuk di situ? Imam Syafi'i berpendapat, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik, ila jawazil qasr. Boleh ya. Sebagaimana safar yang lain. Illa safar maksiat. Kecuali safar yang dia itu bermaksiat. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh untuk mengqashar, untuk mendatangi rusuh ini untuk safar yang dia itu maksiat. Ya, demikian. Sebutkan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-173, "Faman iturra ghairu bagin wala adin fala isma alaih." Kalau dia darurat selain dari bagin, yakni melakukan kejahatan, wala adin, demikian juga melampaui batas, yakni bermaksiat, fala isma alaih, maka tidak ada dosa bagi dia. Dari sini mereka berpendapat bahwa safar ini yakni safar yang tidak maksiat. Tetapi dalam hadis yakni ayat tadi tidak khusus dalam permasalahan kita ini. Jadi hadis-hadis yang disebutkan itu adalah umum, baik dia itu safar untuk dia itu ketaatan umpamanya, ataupun safar yang di situ apa? Ada mungkin kemaksiatan. Dari dalil yang umum tadi yang kita sebutkan. Safar ya safar, tidak ada di situ pembagian safar maksiat atau tidak maksiat. Kemudian apakah disyaratkan di situ niat? Niat ketika mengqashar? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, tidak disyaratkan bahwa niat itu ketika mengqashar itu. Sebutkan di sini Fa'ulim ma'izan anal jam' la yaftakir ila ayyan wiyahina syuru' fil ula. Di sini diketahui bahwa untuk menjamak itu tidak dibutuhkan untuk kemudian berniat dari awal. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW beliau salat itu dalam keadaan lupa, waktu itu beliau salat ya, sebagian mengatakan salat zuhur. Beliau lupa melakukan 2 rakaat saja. Maka ketika selesai, sebagian sahabat mengatakan, namanya Dzul Yadain julukannya, Aku surati sholat nasita. Apakah sholat itu diqashar? Apakah kau lupa wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, aku tidak lupa dan aku tidak mengqashar. Ternyata beliau lupa, kan demikian. Jadi kalimat diqashar di sini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan waktu itu tidak diniatkan. Ya, demikian, tidak diniatkan. Kalimat apakah diqashar di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa untuk mengqashar itu tidak diniatkan dari awal. Ya. Umpamanya seorang sholat ya, sholat awal kemudian apa? Kemudian didapati bahwa imamnya tidak memberitahu bahwa ini adalah diqashar. Kemudian dia mengqashar ya, boleh seperti itu. Dan sebagian orang safar kan. Kemudian ternyata rombongannya itu ketuanya atau mungkin imam jamaahnya ketika safar itu dia mengqashar. Sebagian tidak tahu. Oh iya ternyata kita mengqashar. Maka seperti ini tidak dibutuhkan niat dari awal. Sudah ikut salam juga selesai. Karena niat awalnya dia kan 4. Ya kan? Tetapi
seperti ini sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa apa? Boleh langsung ya, walaupun awalnya tidak berniat kosor, langsung salam saja. Karena kita kan dalam badan safar. Jadi orang itu dalam badan safar. Demikian juga di sini ada permasalahan idza shalal musafir khalfa man lam ya'lam al-muqimun am huwa musafir. Ya, apabila orang yang safar itu sholat di belakang yang tidak diketahui apakah dia itu mukim atau safar. Disebutkan kalau diketahui bahwa dia itu adalah musafir, niat qashar. Kalau ternyata ya dia itu diketahui dia adalah orang yang imamnya ini imam sholat yang tidak safar, berarti kita menyempurnakan. Karena seseorang yang dia itu safar, sholat di belakang orang yang dia itu mukim, maka hendaknya dia sesuai orang yang mukim. Paham? Jadi kita mau berpergian, ternyata di masjid itu mereka sedang sholat zuhur, maka kita seperti mereka 4 rakaat ketika sholat zuhur. Paham ya? Kemudian kita sholat sendiri, sholat asar. Demikian. Kalau kita tahu bahwa dia itu adalah imam orang di situ, sudah kita mengikuti dia. Ya demikian. Wa amma idzan lam yu'raf, kalau tidak kita ketahui, ya bagaimana ini? Jadi disebutkan di sini li'annahu, yani yanwi itmam. Li'annahu huwa asal fi shalah. Li'annahu huwa asal fi shalah. Jadi disebutkan di sini bahwa kita kalau kita tidak mengetahui apakah dia itu mukim atau tidak, ya disebutkan bahwa ya disebutkan di sini qaul Syafi'iyah untuk kemudian apa? Menyempurnakannya. Ya, menyempurnakan karena asal dari orang situ adalah orang yang dia itu menyempurnakan. Jadi kalau kita tidak tahu apakah itu imam di situ atau tidak, sudah kita menyempurnakan. Karena itu adalah masjid yang biasa mereka melakukan sholat berjamaah. Demikian. Kemudian batasan tentang masalah safar. Berapa batasannya? Ya, batasan seorang dikatakan safar, terjadi perselisihan yang panjang lebar di sini. Kesimpulannya apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Bahwa tergantung dari urf, kebiasaan. Kalau sudah disebutkan kita keluar kota, ya kita sudah keluar kota ini, bahwa itu dikatakan adalah sebagai safar. Tapi itu pada kebiasaan. Kalau kita umpamanya ke Demak, umpamanya di situ di Pucang Gading, sudah masuk Demak. Tapi kebiasaan orang mengatakan itu bukan safar. Kenapa? Karena masih berdekatan, kan demikian. Kalau kita sekarang mungkin ke Kendal, sekarang kita di pojok sebelah timur Semarang. Kemudian kita masuk Kendal umpamanya. Itu sudah dikatakan apa? Safar insyaallah. Demikian. Walaupun terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini tadi, apakah dia itu safar ataupun tidak. Syafi'iyah menyebutkan ya kira-kira itu 150 kilo. Nah, kita hitung sekitar itu 150 kilo atau 100 kilo sekitar itu baru dikatakan safar. Tapi yang rajih tadi kita sebutkan alam sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.